Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem imun. Berdasarkan dari cara memperolehnya, kekebalan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kekebalan alami atau yang kita sebut innate immunity, dan juga ada kekebalan dapatan atau yang disebut dengan acquired immunity. Namun kita bahas terlebih dahulu yang kekebalan alami atau innate immunity. Nah, jadi innate immunity ini meliputi kulit, kemudian membran mukosa, bakteri alami atau yang disebut dengan apatogen, kemudian juga ada sel fagosit, ada interferon, kemudian ada inflamasi, peradangan jaringan, lalu ada protein antimikroba atau komplement, dan yang terakhir ada sel natural killer atau yang biasa disebut dengan sel NK. Yang pertama ada kulit. Jadi sel-sel pada kulit ini menghasilkan sebuah protein yang disebut dengan keratin, yang mana keratin ini sangat sulit untuk ditembus oleh antigen. Jadi kulit ini sebagai pertahanan pertama. Nah, pada kulit ini juga terdapat silia. Nah, silia ini berupa rambut-rambut halus ya, yang mana silia ini berfungsi untuk menggerakkan antigen untuk keluar. Yang kedua, membran mukosa. Pada membran mukosa itu mengandung enzim yang disebut dengan enzim lisozim. Enzim lisozim ini memiliki fungsi untuk mengkatalisis penghancuran antigen. Enzim lisozim ini terdapat pada kulit dan mukosa. Nah, sikretnya berupa minyak dan juga keringat. Pada mata, sikretnya berupa air mata, dan pada mulut itu berupa air liur. Sementara pada saluran pernafasan itu sikretnya berupa lendir, dan pada lambung itu HCl. Poin ketiga, bakteri alami. Bakteri alami disebut juga apatogen. Jadi keberadaan bakteri alami ini berguna untuk mencegah ataupun menghambat perkembangan bakteri patogen. Bakteri patogen itu sendiri merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit. Sementara kalau yang bakteri alami atau yang apatogen, jadi kalau ada A-nya berarti bakteri alami. Contohnya kalau bakteri alami atau apatogen ada E. coli dan juga lactobacillus. Jadi kalau bakteri E. coli ini berperan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Namun ada beberapa jenis dari bakteri E. coli yang menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya seperti diare. Sementara kalau untuk bakteri lactobacillus ini biasanya terdapat pada mukosa vagina yang sehat. Jadi kalau vagina yang sehat itu terdapat sebanyak 95% bakteri lactobacillus di dalamnya. Nah, gunanya dari bakteri lactobacillus ini untuk apa? Jadi bakteri ini berguna untuk menjaga keseimbangan pH yang ada di vagina. Yang keempat, sel fagosit. Nah, fagositosis ini merupakan proses penelanan atau pencernaan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, semua mikroorganisme baik patogen ya, itu akan ditelan oleh sel fagosit ini. Nah, sel fagosit ini terdiri dari neutrofil dan juga makrofag atau monosit. Yang kelima ada interferon. Interferon ini merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makrofag sebagai respon adanya serangan virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang mana interferon ini bekerja untuk menghancurkan virus dengan cara menghambat perbanyakan virus di dalam sel tubuh. Kita perhatikan pada mekanisme interferon pada gambar yang warna kuning ini. Nah, di situ ada gambar A, yang mana pada poin A ini terdapat virus yang mulai menginfeksi sel. Nah, setelah virus menginfeksi sel, maka kita lihat di poin B. Pada poin B itu gen-gen komplementer itu sudah mulai aktif. Nah, setelah aktif, maka akan terbentuk molekul interferon. Pada poin C, nah, jadi itu molekul interferon sudah mulai terbentuk. Setelah terbentuk, maka
molekul interferon ini akan berpindah ke sel sampingnya atau sel tetangga. Nah, pada gambar D itu molekulnya sudah mulai berpindah, dan pada poin E molekul interferon sudah sampai di sel tetangga. Dan pada poin E ini molekul interferon yang sudah sampai di sel tetangga akan menstimulasi sel tetangga itu untuk membentuk protein antivirus. Nah, kemudian protein antivirus yang terbentuk itu akan memblokir reproduksi dari virus. Nah, dari mekanisme itu menunjukkan bahwa cara kerja interferon itu seperti tadi, menghancurkan virus dengan cara menghambat perbanyakan virus di dalam sel tubuh. Selanjutnya, poin ke-6 ada inflamasi atau peradangan jaringan. Peradangan adalah tanggapan atau respon terhadap kerusakan jaringan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Adapun fungsi dari peradangan sendiri ini memberikan sinyal bahwa ada patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga adanya inflamasi ini mempercepat proses penyembuhan. Barusan saya katakan bahwa fungsi dari inflamasi atau peradangan ini untuk memberikan sinyal. Nah, sinyalnya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk histamin yang diproduksi oleh mast sel atau sel tiang, dan juga kemokin sel fagosit. Peradangan atau inflamasi ini biasanya ditandai dengan warna kemerahan atau warna merah yang disebabkan karena vasodilatasi atau terjadinya pelebaran pada pembuluh darah. Kemudian juga ditandai dengan rasa panas. Nah, disebabkan karena aliran darah lebih cepat. Kemudian radang dikarenakan cairan jaringan meningkat. Serta kalau peradangan ini disertai dengan rasa yang sakit ya, rasa sakit atau nyeri. Nah, rasa sakit atau nyeri ini disebabkan karena sel saraf yang tertekan. Pada poin ke-7, protein antimikroba atau komplement. Nah, protein antimikroba ini menempel pada membran mikroba. Agar apa? Agar mikroba itu mengalami lisis atau pecah. Dan antibodi mengenal adanya mikroba yang menyerang jaringan. Setelah antibodi mengenal mikroba, maka akan difagositosis atau ditelan. Yang ke-8 ada sel natural killer atau yang disebut dengan sel NK. Nah, sel NK ini melisiskan sel kanker dan sel yang terinfeksi virus. Selain itu, sel NK berjaga di sistem peredaran darah dan limfa agar langsung membentuk antibodi. Sel natural killer ini menyerang sel-sel parasit dengan cara mengeluarkan senyawa penghancur atau yang disebut dengan perofin. Nah, gimana cara kerja dari sel natural killer ini? Kita perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, di sini ada sel NK yang bertemu dengan sel normal. Nah, sel NK ini langsung mengabaikannya begitu saja. Sementara kalau sel NK ini bertemu dengan sel kanker atau patogen ya, jadi sel NK ini langsung menyerang dari sel kanker itu. Dengan cara apa? Jadi sel NK ini akan berkenalan dulu dengan sel kanker, kemudian membaca inti sel atau nukleus dari sel kanker itu. Apabila diperoleh jejak DNA yang tidak sama dengan tubuh, maka sel natural killer ini akan menyerang sel kanker secara otomatis karena dianggap sebagai benda asing yang memang harus dihancurkan. Kekebalan alami atau innate immunity itu masuk ke dalam respon imun yang non-spesifik. Jadi kalau ada sel yang terinfeksi, maka akan membentuk histamin dan juga kemokin. Histamin itu menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah sehingga warnanya menjadi kemerahan, kemudian mengeluarkan plasma darah, trombosit, dan antimikroba ke jaringan. Setelah itu, kemokin ini akan memanggil sel fagosit yang lebih banyak untuk menuju ke jaringan yang terinfeksi itu tadi. Setelah sampai di jaringan yang terinfeksi itu, maka sel-sel fagosit ini akan menelan atau mencerna dengan cara memfagositosis patogen-patogen atau antigen yang
sudah menginfeksi jaringan tersebut. Sekarang kita bahas yang kekebalan dapatan atau acquired immunity. Jadi kekebalan dapatan ini meliputi limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B memiliki jenis kekebalan humoral. Kalau kekebalan humoral ini diperantarai oleh sel B yang menghasilkan antibodi dan bekerja di cairan luar sel. Sementara kalau limfosit T itu memiliki jenis kekebalan seluler, yang mana kekebalan seluler ini oleh sel T yang dapat menghancurkan sel asing di dalam sel. Jadi perbedaannya, kalau ada antigen yang masuk pada kekebalan humoral akan bekerja di cairan luar sel, sementara kalau ada antigen masuk pada kekebalan seluler itu akan bekerja dan menghancurkan antigen tersebut di dalam sel. Untuk reseptornya, kalau limfosit B itu akan mengenali antigen prokaryotik dan antigen utuh. Kalau yang prokaryotik itu tidak memiliki membran inti. Sementara kalau untuk limfosit T itu reseptornya mengenali eukaryotik dan fragmen antigen. Jadi antigennya ini strukturnya tidak utuh, namun berupa potongan-potongan. Selanjutnya kita bahas kekebalan aktif dan pasif. Kalau kekebalan aktif itu kekebalan yang dibuat oleh tubuh sendiri. Contoh kekebalan aktif ini seperti imunoglobulin, kemudian ada vaksin dan juga imunisasi. Sementara kalau untuk kekebalan yang pasif itu kekebalan yang dibuat di dalam tubuh organisme lain. Contohnya seperti ASI, kemudian juga ada suntik antibodi. Jadi perbedaannya, kalau yang aktif dibuat di tubuh sendiri, sementara kalau pasif itu di tubuh organisme lain. Sekarang kita lihat pada tabel perbedaan di samping ini. Ada perbedaan dari kekebalan aktif dan juga kekebalan pasif. Nah, kalau berdasarkan dari ingatan imunologisnya, kalau kekebalan aktif ini dapat diingat, sementara kalau yang pasif tidak dapat diingat. Nah, kenapa yang aktif dapat diingat? Karena itu tadi dibuat oleh tubuh sendiri. Sementara kalau pasif itu tidak dapat diingat karena dibuat di tubuh organisme lain. Kemudian kalau yang kekebalan aktif alami, contohnya ada imunoglobulin. Sementara kalau yang pasif alami itu kekebalan yang didapatkan ketika di dalam kandungan. Kalau yang aktif buatan, contohnya seperti vaksin dan juga imunisasi. Sementara untuk yang pasif buatan ada suntik antibodi. Dan yang terakhir ada gangguan sistem imun, ada alergi, kemudian imunodefisiensi, dan ada autoimun. Kalau alergi ini merupakan respon tubuh terhadap alergen. Alergen ini yang dapat memicu alergi, contohnya seperti debu, kemudian juga ada makanan. Apabila terjadi alergi, biasanya ditandai dengan adanya ruam atau kemerahan, kemudian matanya berair, hidungnya juga berlendir, serta bersin-bersin. Yang kedua, imunodefisiensi atau penurunan sistem imun. Biasanya kalau penurunan sistem imun ini terjadi pada penderita AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome yang disebabkan oleh virus HIV atau human immunodeficiency virus yang menyerang sel T helper. Seperti yang kita ketahui bahwa sel T helper ini berperan untuk membentuk antibodi. Jadi apabila virus HIV ini menyerang sel T helper, maka antibodi yang ada di dalam tubuh ini akan terganggu, yang mengakibatkan terjadinya penurunan sistem imun. Dan yang terakhir ada penyakit autoimun atau yang disebabkan karena kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imun ini menyerang sel tubuh sendiri. Contoh dari penyakit autoimun ini ada anemia perniciosa, kemudian ada juga penyakit lupus. Nah, kalau lupus ini biasanya ditandai dengan kulitnya sudah kemerahan ya,
agak melepuh seperti itu. Ini gambarnya yang atas untuk gambar penyakit lupus. Kalau pada wajah ini biasanya bentuknya kemerahan seperti kupu-kupu. Kemudian ada penyakit artritis rheumatoid atau peradangan kronis pada sendi. Nah, di sini kita lihat pada gambar di sampingnya ada gambar dari sendi pada jari-jari tangan, yang mana kalau pada warna merah ini terjadi peradangan pada sendi. Nah, kalau penyakit artritis rheumatoid ini biasanya disertai dengan rasa sakit atau nyeri, kemudian juga bengkak dan juga sendi-sendi menjadi kaku.